An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahul Bukhari. Ijlis anta. Artinya juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul artinya siapa yang tahu artinya? Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu. Jikalau beliau suka dengan makanan tersebut, makanan yang dihidangkan untuknya, beliau makan. Wa in karihahu tarakahu. Dan jika beliau tidak suka, ditinggalkan, tidak dimakan, tidak dicela. Ya, pelajaran berharga bagi kita dari hadis yang sangat agung ini. Ketika di rumah masakannya misalkan tidak disukai sama kita, jauhi mencela makanan, tinggalkan, makan yang antum suka. Misalkan di situ ada sayur, ada lauk, sayurnya tidak antum suka, sudah jangan makan sayurnya, makan lauknya. Ya. Nih, kalau uminya masak, jangan dicela masakannya ya. Paham dong? Nah, barakallahu fikum. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan, sama sekali tidak pernah mencela makanan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, semoga hadis-hadis yang kita hafal bisa kita amalkan sehingga ilmu kita menjadi barakah. Ayyuhal ahibbah, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kita masuk dalam pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah. Al-Usul Tsalatsah, landasan yang tiga, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pembahasan Al-Usul Tsalatsah di sini berkaitan tentang al-aqidah wa tauhid, akidah seorang muslim dan tauhid seorang muslim. Pembahasan yang sangat penting, yang semestinya bagi kita semua untuk mempelajarinya, yang semestinya bagi setiap duat, da'i yang mengajak ke jalan Allah untuk memulai dakwahnya dengan ini. Pembahasan al-aqidah wa tauhid. Kita baca sedikit faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Tatkala kita mengambil faedah dari beliau ketika belajar dahulu di hadapan beliau di Aden, Pius, kita mengambil beberapa faedah dari beliau dari kitab Al-Usul Tsalatsah ini. Ahamiyatu dirasati tauhid wal aqidah. Pentingnya mempelajari tauhid dan akidah. Qala rahimahullah, asy-syar'u ihtamma bidzalik. Syariat ini ihtamma bidzalik, sangat memperhatikan pemeluknya untuk senantiasa mempelajari akidah dan tauhid. Wa ja'ala laha al-muqaddamah 'ala sa'iril 'ulum wa sa'iril fara'id 'ala dzalika. Dalla 'ala dzalika ma ja'a fi sahihain 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syariat yang mulia ini menjadikan mempelajari ilmu akidah awal dari semua ilmu dan semua kewajiban. Yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang disebutkan dalam Sahihain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila ahli Yaman. Pada suatu hari mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk mendakwahi penduduk Yaman. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti ala qaumin min ahli kitab. Wahai Mu'adz, perhatikan, ketika engkau nanti datang ke Yaman, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka dakwah yang pertama kali hendaklah engkau sampaikan di sana adalah menyeru manusia untuk la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini menyeru manusia untuk menegakkan la ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, pada mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Fa hadza yadulluna, kata beliau rahimahullah, ini menunjukkan anna ahamma ma yabtadu bihi talibul ilm huwa janibul aqidah wat tauhid. Menunjukkan bahwa yang pertama kali dimulai oleh penuntut ilmu agama ketika seorang ingin mempelajari ilmu agama semestinya adalah tauhid, akidah dan tauhid. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Mu'adzan an yabtadi'a bit tauhid. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk memulai dakwahnya dengan tauhid, menegakkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tidak ada sekutu baginya. Ini yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama kali engkau dakwahkan adalah tauhid. Wa kadzalika bil aqidah, demikian pula dengan akidah. Akidah wa tauhid sama. Qabla an yukhbirahum 'anis shalah wa qabla an yukhbirahum 'anis zakah ila ghairi dzalik minal fara'id. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk mendakwahkan salat, zakat dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengawali nasihat, wasiat kepada Mu'adz tatkala hendak berdakwah ke Yaman dengan memulai tauhid. Tauhid dulu sebelum segalanya. Ila ghairi dzalika minal a'malil wajibati wal fara'id al muakkidah, dan yang lain dari amal-amalan yang lain yang wajib dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dimulai dengan tauhid. Barakallahu fikum. Wa kadzalikal a'malul mustahabbah, demikian pula amalan-amalan yang hukumnya sunnah. La yakbaluhallahu illa idza atal 'abdu bitauhid. Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali tatkala tauhidnya murni, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia datang dengan amalan-amalan tersebut membawa tauhid, Allah tidak akan menerima amalan orang yang tauhidnya rusak, yang tauhidnya dicampuri dengan kesyirikan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Tatkala tauhid seseorang murni, ibadahnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifala, bagaimana tidak, kata beliau rahimahullah. Waqad qala Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, sungguh Rabb kita Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna ya'budun disebutkan oleh mufassirin ahli tafsir, yuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, memurnikan aku dalam peribadatan kepadanya. Ini tujuan manusia diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fahiyal ghayatul ula wal hikmatul ula allati min ajliha Rabbuna Subhanahu wa ta'ala khalaqas saqalain. Ini adalah tujuan pertama, hikmah pertama, yang paling pertama. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan saqalain, jin dan manusia. Wa min ajli an yatabayyana lana ahamiyatut tauhid
fa innal insan qad umira bit tauhid wa huwa fi sulbi abihi. Dari sisi lain yang menunjukkan bahwa pentingnya tauhid, agar semakin jelas bagi kita pentingnya tauhid, manusia diperintahkan tatkala dia di dalam tulang sulbi, tatkala dia masih di sulbi ayahnya, diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dzalika ma jaa fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan dalam sahihain riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, li ahwani ahli nar azaban, kepada penduduk neraka yang paling ringan azabnya, ara'aita in kanat lakal ardu wa ma biha min syai' akunta muftadiyan bihi, apakah ketika engkau memiliki bumi beserta isinya, semua perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi ini, semua kekayaan-kekayaan yang ada di muka bumi ini, semuanya engkau miliki, apakah engkau akan menebus dengan itu semua agar engkau diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Yaqulul 'abdu, dia mengatakan, na'am, iya tentu, aku akan menebusnya karena tidak kuat menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menjawab, qad aradtu minka dzalik wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi syai'an, sungguh aku telah menginginkan darimu yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, semenjak engkau wa anta fi sulbi adam, dalam keadaan engkau di sulbi Adam, tulang sulbi Adam. Apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Alla tusyrika bi syai'a, jangan engkau sekutukan aku sedikit pun dengan sesuatu apapun. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Maka seseorang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah, menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah musibah yang sangat besar dan musibah yang paling besar, sebagaimana yang pernah kita katakan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Dikekalkannya seorang dalam neraka, dihapuskannya amalannya, diharamkannya surga baginya. Ini adalah musibah di atas musibah tatkala seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla khataba wa amara an-nas bitauhid. Allah azza wa jalla telah memerintahkan manusia untuk bertauhid. Wa kadzalika khassatan bi amrin nahi 'anil syirik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan manusia, melarang mereka dari kesyirikan. Wa hum fi aslabi abaihim, dalam keadaan mereka dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Yadulluna ala hadzal amr al-'azim alladhi huwa ahamiyatu amri tauhid wa ahamiyatul aqidah. Yang demikian itu menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya perkara tauhid dan pentingnya perkara akidah. Tsumma ba'da dzalika ijma'u sa'ir rusul. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, kemudian para rasul sepakat semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Para rasul sepakat akan dakwah tauhid, sepakat semuanya. Memulai dakwah dengan tauhid, semuanya mendakwahkan tauhid dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, nabi yang terakhir. Tidaklah mereka berselisih dalam hal ini. Mereka mendakwahkan tauhid semuanya. Dalilnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada rasul tersebut agar didakwahkan kepada umatnya adalah ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi sesembahan-sembahan selain Allah. Fahadza ijma'un min sa'ir rusul. Kata Syekh rahimahullah, ini adalah kesepakatan semua rasul bi annahum awwal ma asma'u aqwamahum wa amru tauhid, bahwa awal mula pertama kali yang mereka perdengarkan kepada kaum-kaum mereka
adalah perkara tauhid. Wa kadzalika amrul aqidah, demikian pula perkara akidah. Wala budda li talibil ilm an yahtam bi hadzal janib. Kata Syekh rahimahullah, semestinya dan harus bagi penuntut ilmu untuk memberikan perhatian dalam hal ini, dalam hal at-tauhid ghayatul ihtimam, dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar perhatian, dengan perhatian yang lebih terhadap perkara tauhid ini. Wal ya'lam kama sabaq anna sa'ira a'malihi wa sa'ira ahwalihi allati hiya syar'iyyah annaha la tuqbal. Hendaklah dia ketahui bahwa setiap amalannya tidak akan diterima illa idza ata bi hadzal tauhid sahih, kecuali apabila dia datang dengan membawa tauhid yang benar. Kalau tauhidnya benar, tauhidnya lurus, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya rusak, tauhidnya hancur, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan sekian banyak keyakinan yang rusak, keyakinan yang membatalkan amalannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya syirik itu muhbitun lil amal, menghancurkan amalan, meruntuhkan amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, jikalau engkau mempersekutukan aku, jikalau engkau mempersekutukan Allah, jikalau engkau melakukan kesyirikan, niscaya amalanmu akan hancur, akan batal, akan pudar, akan hilang, tidak ada pahalanya, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Wa tarku kulli ma yunaqidu wa yuzilu kalimat la ilaha illallah, dan semestinya bagi setiap hamba untuk meninggalkan apa saja yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah, wa yuzilu kadzalika tauhid, demikian pula yang dapat membatalkan ketauhidannya, hendaklah dia mempelajari itu semua. Fa idza 'alima al-'abdu dzalik fi nafsihi ba'da dzalik la budda an ya'lam ahammiyat al-'aqidah wat tauhid. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa hal tersebut sangat penting, maka wajib bagi dia untuk mempelajari akidah dan tauhid setelah itu. Min haitsu annahu ya'lam ahlal bid'ah wa ahlal dhalalat wa ahlal syirik wa ahlal inhirafat ila ghairi dzalik. Dengan yang demikian itu dia akan mengetahui ahlul bid'ah, ahlul dhalalat, orang-orang yang menyimpang, ahlul syirik, dan orang-orang yang menyelisihi siratal mustaqim, dan selain itu. Fal insan idza tatabba'a ba'da an yadrus hadhihi silsilah wa ghairaha min al-kutub yatatabba' kadzalika al-qira'ah wal ittila' fi kutubil aqidah wa kutubil tauhid. Setelah seseorang mempelajari hal ini, maka semestinya bagi dia untuk membaca, menelaah kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid biidznillah ta'ala. Maka di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ucapan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa adkur kalimatan qalaha Syekhun al-Wadi'i rahimahullah, kata beliau, aku akan menyampaikan kalimat ucapan yang disampaikan oleh guru kami Al-Imam Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Tatkala seorang telah mempelajari tauhid, tatkala tauhidnya sudah murni, tauhidnya kuat karena Allah Subhanahu wa taala, idza ta'allama al-insan at-tauhid wal aqidah farmi bihi bi ayyi makan. Tatkala seseorang sudah belajar tauhid, sudah belajar akidah, maka tempatkanlah dia di tempat manapun. Ini kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, atau bahasa kasarnya di sini farmi bihi bi ayyi makan, lemparkan di tempat mana saja, letakkan di tempat mana saja. Kalau dia sudah belajar tauhid, niscaya dia akan selamat biidznillah ta'ala. Mau diletakkan di mana? Diletakkan di ujung, diletakkan di tengah, diletakkan di pangkal, dia akan selamat biidznillah ta'ala, karena dia telah mempelajari tauhid. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yang dinukil dari Syekh Yasin hafizahullah rahimahullah ta'ala. Inilah pentingnya mempelajari tauhid. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, dari ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin.
Ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu tidak membedakan antara al-aqidah wa tauhid. Aqidah itu tauhid, tauhid itu aqidah, satu. Akan tetapi ulama belakangan membedakan antara al-aqidah wa tauhid, al-umur ad-dakhilah fi tauhid al-uluhiyyah alladhi huwa ifradullah bil ibadah min shalah wa siyam wa hajj ila ghairi dzalik yuqalu ilmu tauhid. Yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ini namanya ilmu tauhid. Yang berkaitan dengan asma wa sifat, ini namanya ilmu akidah. Ini menurut ulama belakangan. Akan tetapi indal mutaakhirin, indal mutaqaddimin seperti Ibnu Khuzaimah, demikian pula Al-Imam As-Sabuni, tidak ada perbedaan antara al-aqidah wa tauhid. Aqidah hiya tauhid wa tauhid huwa al-aqidah. Sama dua-duanya. Ini ma'syarul ahibah barakallahu fikum. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari kitab ini memberikan barakah kepada ilmu kita, memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, diberikan kebahagiaan di dunia ini, diberikan hidayah di dunia ini, diselamatkan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari nerakanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang kita harapkan, karena itulah tujuan tertinggi kita, ya. Tidak ada lain kita melainkan menginginkan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Barakallahu fikum. Kita akan baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Pertemuan pertama ya dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Antum mungkin sudah pernah belajar kitab ini, sudah sering membuka-buka, sudah sering murajaah, akan tetapi tidak menjadi masalah kita mengulang-ulang kembali. Para ulama kita mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu akan senantiasa diingat ketika kita mudzakarah, selalu mengulang-ulangnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan cepat, kita ringkas karena ini sudah sering faedahnya. Tidak mengapa kita ulang-ulang, akan tetapi agak dipercepat karena ini sudah sering. Yang penting kita bacanya dipaham, itu saja ya. Cepat tidak terlalu cepat, akan tetapi dipaham. Ibtada al-muallif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah. Muallif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Iktidaan bi kitabillah, karena ini mencontoh kitabullah azza wa jalla. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena kitabullah itu dimulai dengan basmalah. Wa tiba'an li hadis, dan mencontoh hadis. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Hadis, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan tersebut terputus barakahnya. Tidak ada barakahnya, sedikit barakahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Jami' Al-Akhlaq. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sanadihi dha'fun, akan tetapi di dalam sanadnya ada sisi kelemahan. Fala yasih fi hadzal janib ay hadis. Tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Tidak ada hadis yang sahih. Hadisnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam awal-awal hadis Irwaul Ghalil. Antum bisa lihat Irwaul Ghalil di awal-awalnya disebutkan, dibahas oleh beliau rahimahullah tentang kelemahan hadis ini. Jadi hadis ini tidak benar, tidak sahih dari Nabi SAW. Akan tetapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tatkala menulis surat itu beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih dalam kitab As-Sahih, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa beliau SAW mengirim suratnya dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Cukup perbuatan Rasulullah SAW ini menjadi contoh bagi kita tatkala menulis surat itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa mungkin sekarang nulis surat? Sekarang zaman sudah canggih, nggak ada surat-surat lagi. Nah, dengan yang canggih itu juga kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? SMS, WhatsApp,
apalagi. Dan yang semisalnya. Ini kan pesan sama. Ngirim pesan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Nulis surat juga mungkin. Kalau misalkan antum mau pakai metode nulis surat juga boleh. Oke. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan setelahnya. Demikian pula yang demikian ini termasuk perbuatan para nabi. Nabiullah alaihissalam Sulaiman mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala beliau menulis surat kepada ratu yang ada di Sabah, beliau alaihissalam ingin mendakwahi ratu tersebut beserta pengikutnya. Beliau menulis surat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Jadi sunnahnya para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Nabi Sulaiman juga alaihi salatu wassalam mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam memulai tulisan-tulisannya dengan basmalah. Ini memulai suratnya dengan basmalah. Kama arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain arsala kitaban ila Hiraql. Di sini ada faedah dari Syekh Yasin rahimahullah taala Abdul Abbas. Beliau rahimahullah menyebutkan sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menulis surat kepada Hiraql. Beliau memulai suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengawali risalahnya, mengawali kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan asal-asalan, bukan asal tulis, ada landasannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah beliau menyampaikan dalam dakwahnya ini melainkan ada landasannya semua, ada dasarnya, tidak asal-asalan. Barakallahu fikum. Kemudian i'lam, beliau rahimahullah melanjutkan, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Beliau rahimahullah menyebutkan dengan kalimat i'lam. Kalimat i'lam ini adalah kalimat yang sangat penting. Kalimat ini tidaklah disampaikan melainkan setelahnya ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan. Antum bisa lihat dalam banyak ayat kalimat-kalimat i'lamu itu setelahnya penting semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini senda gurau dan sia-sia, demikian. Diawal dengan i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ib, permainan dan senda gurau. Diawali dengan i'lamu. Berarti setelahnya kalimat yang sangat penting, yakni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dunia itu adalah senda gurau, permainan. Ya, tidak semestinya seorang menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan i'lam. Demikian pula di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala mengawali dengan i'lam, ketahuilah. Berarti setelah ini ada perkara yang sangat penting yang akan disampaikan oleh beliau rahimahullah. Setelah beliau rahimahullah mengucapkan i'lam, ketahuilah, beliau melanjutkan dengan doa, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangi. Di sini juga memberikan faedah kepada kita, a'azzakumullah, bahwa di antara metode dalam berdakwah, metode dalam berbicara, metode dalam menyampaikan, diselipi dengan doa.
diselipi dengan doa dalam untayan-untayan kalimat yang kita sampaikan. Ini adalah menarik hati orang lain, menarik hati orang yang kita sampaikan. Tertarik hatinya, Masya Allah, didoakan. Akhi rahimakallah, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menjagamu. Ini kalimat yang sangat bagus, kalimat yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Walaupun itu berbentuk masukan atau yang semisalnya, ketika diawali dengan doa, sungguh ini adalah kalimat yang sangat lembut, yang sangat besar kemungkinan ucapan kita diterima setelah itu. Ini yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallah. Berarti di sini beliau rahimahullah ta'ala mencontohkan kepada kita metode dalam menyampaikan. Metode dalam menyampaikan. Jadi dalam menyampaikan itu diperlukan metode juga, ya. Diperlukan metode. Memang yang kita sampaikan ini benar. Bagaimana supaya kebenaran yang kita pegang ini, yang kita sampaikan ini diterima oleh orang lain? Kan demikian. Karena kalau tidak diterima oleh orang lain, ya khawatir kita, sedih. Apalagi itu saudara kita, apalagi itu orang tua kita. Maka hendaklah kita mempelajari metode ini. Jangan sampai, ya, yang kita sampaikan ini kebenaran, akan tetapi caranya yang tidak bagus, akhirnya merusak nama baik dakwah, merusak kita juga. Akhirnya yang disampaikan itu marah. Akhirnya sekian banyak yang dia lakukan terhadap kita, mempengaruhi orang lain, kemudian menjatuhkan kita dan lain sebagainya. Akhirnya kita yang jatuh, rusak. Karena apa? Karena tidak benar dalam menyampaikan. Penting di sini, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, mengetahui metode dalam menyampaikan. Lihat beliau rahimahullah ta'ala dalam menyampaikan halus sekali kalimatnya. I'lam. Berarti di sini menunjukkan perkara yang sangat penting. Si pembaca, si pendengar pun mulai perhatian. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati. Subhanallah, doa setelah itu lembut sekali yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui metode-metode dalam menyampaikan. Jangan sampai kebenaran yang kita sampaikan ini ditolak oleh orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Ingat ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia ucapan yang diketahui oleh mereka, yang mereka kenal dengan ucapan itu, yang mereka memahami maknanya. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Jangan sampai Allah dan Rasulnya didustakan disebabkan ucapanmu. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan disebabkan ucapanmu? Jangan sampai. Jadi sampaikan dengan bahasa yang lembut, bahasa yang bagus, disertai dengan kalimat-kalimat yang bentuknya itu memotivasi, yang bentuknya itu terdapat doa di dalamnya. Niscaya demikian biidznillah ta'ala akan mudah itu. Jadi masyaallah ahibba barakallahu fikum, penting juga kita mempelajari tata cara menyampaikan, Karena kebenaran yang kita sampaikan itu kalau tidak sesuai metodenya, ya khawatir akan didustakan. Khawatir sekali akan didustakan oleh manusia. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, di sini Syekh rahimahullah taala mengajarkan kepada kita metode yang sangat bagus, faedah yang sangat berharga dalam menyampaikan ilmu. Diawali dengan i'lam, bahwa perkara ini sangat penting, kemudian doa. Jangan lupa doa itu diselipkan. Kalau misalkan orangnya orang awam, tidak paham bahasa Arab, ya sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Pak, semoga Allah menjaga Bapak. Nah, gitu kan enak kan? Pak, semoga Allah merahmati Bapak. Semoga Allah memberikan kemuliaan terhadap Bapak. Demikian setelah itu. Mohon maaf Pak, ini seperti ini. Masya Allah, enak didengar. Barakallahu fikum. Jangan pakai bahasa doa-doa Arab, ya belum paham dia. Pak, barakallahu fikum, hafizakallah, akramakallah, nas'alullah an yudkhilakal jannah, dan yang semisalnya doa-doa bahasa Arab, ya enggak paham dia. Apain? Ya. Enggak akan ditoleh sama dia itu karena dia enggak paham maknanya. Nah, sesuai dengan yang kita ajak bicara itu siapa?
Kalau orangnya orang awam, berarti doanya bahasa Indonesia. Yang dia belum paham bahasa Arab. Kalau orang yang sudah agak tinggi sedikit, nah dia paham bahasa Arab, nah masukkan bahasa Arab ke sana. Masya Allah. Hadithun nas bima ya'rifun. Pelajaran berharga dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Sampaikan kepada manusia ucapan yang dikenal oleh mereka, yang diketahui oleh mereka. Barakallahu fikum. Jam berapa masuk waktu? Sudah masuk ya? Jam berapa? Oh, sudah masuk. Kita cukupkan dari sini insyaallah ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada faedah mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pelajaran fikih kita Taisirul Alam kita lanjutkan ba'da isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.